Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimmus salihah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Wa fi riwayatil ukhra, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baik ayah bunda, sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur ya senantiasa kita panjatkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat keafiatan yang diberikan kepada kita, serta atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam setiap urusan yang kita kerjakan. Dan tentunya ya tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Baik ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya ayah bunda pada sore hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ayah bunda untuk belajar? Makin semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya. Salah satu salah satu waktu terbaik ya untuk kita beristirahat terutama adalah diri kita sendiri ya. Kenapa saya katakan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk apa? Jangan sesering mungkin ya keluar pergi dan mengurusi hal-hal yang ya mungkin menurut kita penting, tapi ada juga yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah bagaimana kita menjaga kondisi diri kita. Makanya ya ada 3 dalam Al-Quran ya bunda, waktu terbaik atau istirahat terbaik bagi diri kita itu. Ya, yang pertama ya
Kata Allah ya di dalam Al-Qur'an, ya istirahat ya untuk diri kita itu adalah yang pertama yang harus kita istirahatkan itu adalah rohatul jasadi. Apa itu rohatul jasadi ayah bunda? Barangkali ada yang tahu? Rohatul jasadi itu adalah kita harus mengistirahatkan tubuh kita. Pertanyaannya adalah ayah bunda tahu tidak bagaimana cara mengistirahatkan tubuh kita ayah bunda? Ada yang tahu? Silahkan mungkin ayah bunda bisa tulis di kolom. Bagaimana ayah bunda? Tidur. Merebahkan diri. Nah, tidur. Nah, jangan merebahkan, Iya, udah tidur. Ya, karena ujung-ujungnya ketika kita merebahkan diri, lep, langsung ya tidak ada suara yang terdengar ayah bunda. Nah, betul ya. Salah satu ya anjuran ya, bahkan Allah memerintahkan kita untuk apa? Istirahat. Ya, mengistirahatkan jasad kita dengan cara apa? Tidur. Makanya kalau ayah bunda perhatikan dalam Quran surat An-Naba kan Allah katakan ayah bunda. Apa bunyi ayatnya ayah bunda? Ada yang masih ingat? Ya. Waja'alnal Naumakum subata. Nah, waja'alna naumakum subata. Dan Allah menjadikan apa? Ya, naumakum malam itu ya kan? Sebagai untuk apa? Subata. Istirahat. Nah, jadi Allah itu nyuruh tidur ayah bunda. Ya, Allah itu nyuruh tidur. Nah, makanya kalau kita perhatikan ya sifat salat Nabi itu dari habis Isya itu hampir mendekati subuh. Kira-kira pertanyaannya adalah Nabi tidur tidak? Tidur. Tidur, betul. Sebentar. Ya, Nabi itu tidur sebentar yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, Nabi itu tidur. Bahkan ya ketika saya mempelajari hadis ini terkait dengan bagaimana sifat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayah bunda yang lebih tahu itu adalah siapa? Bilal dan Ummi Maktum. Nah di situ baru kemudian kita akan dikenalkan dengan azan awal dan kemudian azannya Bilal bin Rabah kan gitu. Nah dan ya dalam sebuah penjelasannya dikatakan bahwa Nabi itu sampai-sampai ngorok ayah bunda. Ya Nabi itu ngorok. Ya dan itu dibangunkan oleh siapa? Ya, kalau tidak oleh Ummi Maktum atau Bilal bin Rabah. Yang kemudian setelah beliau bangun itu langsung memimpin sholat subuh. Nah, makanya kita itu sebetulnya memiliki waktu untuk apa? Malam itu sebetulnya dijadikan untuk istirahat. Kenapa? Karena nanti akan kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila. Nyambungnya itu nanti ke situ ya bunda. Makanya sifat sholat Nabi itu kan dari habis Isya itu panjang sampai sampai sebelum sholat subuh. Nah kalau kita belum juga sholat subuh, sudah apa ya bunda? Pengen rebahan, melihat bantal semacam ada yang melambai sini cenah ya. Ini nih empuk nih. Sehingga apa yang terjadi ketika takbir ya Allahu Akbar sholat Isya pertama, udara sudah mulai keluar. Ya gitu. Nah yang kedua adalah rohatun nafs. Ya mengistirahatkan apa? Nafsu kita ayah bunda. Ya bagaimana cara mengistirahatkan nafsu kita? Ada yang tahu ayah bunda caranya? Puasa. Caranya adalah ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Zikir. Nah betul, dengan berzikir. Menundukkan hawa nafsu kita itu dengan apa? Selain berpuasa ya yang paling utama itu adalah berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Dan ayah bunda, ya kita sering menyepelekan zikir kita ya yang kita lakukan dan sebagai ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu selalu kita sepelekan atau misalkan kita beristighfar selalu dianggap satu hal yang astagfirullahaladzim tanpa kita menyadari bahwa kalimat yang sederhana itu justru ya luar biasa kekuatannya ya bunda ya dia mampu menenangkan hati seorang manusia begitu. Nah makanya ini harus kita lakukan ayah bunda ya sangat perlu. Kenapa? Karena kalau tidak kita lakukan hati-hati kita kemudian akan diperbudak oleh hawa nafsu kita. Jangankan kita sebagai manusia biasa ayah bunda. Ya, jangankan kita gitu ya sebagai manusia biasa ya. Nabi Yunus alaihi salam, ya Nabi Yunus ketika menghadapi problematika dakwah kepada umatnya, apa yang terjadi? Nabi Yunus itu nggak tahan, langsung pindah. Ya kan? Langsung kabur, bukan kabur tapi dalam artian bahwa beliau kemudian menghindari kaumnya. Akhirnya apa? Allah kemudian menegurnya. Ya, belum apa-apa kamu udah langsung kabur gitu. Itu Nabi Yunus.
seorang nabi gitu, apalagi kita manusia. Ya. Nah, makanya Allah kemudian mengatakan ya, selain tidak ada cara selain apa? Berzikir kepada Allah untuk apa? Menundukkan hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah ya, itu adalah rohatur ruh, ya, mengistirahatkan ruh kita. Bagaimana caranya ayah bunda? Ada yang tahu? Caranya adalah dengan apa? Memperbanyak baca Al-Quran. Betul. Ya, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tanpa kita ya membaca Quran, membiarkan Al-Quran, maka seperti apa? Rumah yang kumuh. Ya, yang reot, yang apa namanya reot gitu ya, kayak udah mau runtuh gitu, dan perlahan akan runtuh gitu. Mungkin menurut kita, Ustadz saya ya sampai sekarang nggak terlalu sering baca Quran, tapi saya kaya, saya ini dan sebagainya, saya punya ini. Hati-hati ya bunda, barangkali itulah ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, itulah yang Allah berikan kepada kita. Nah makanya 3 hal ini perlu kita lakukan ayah bunda. Kenapa? Karena mohon maaf ayah bunda, hari ini kalau kita melihat generasi anak muda hari ini, orang-orangnya semuanya jauh dari Al-Quran. Pertanyaan sederhananya adalah mengapa saya katakan demikian ayah bunda? Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah memanfaatkan 3 waktu ini istirahatnya. Ya, kalau dia misalkan ya tidur kan otomatis ada di rumah, ya kan? Ya, di rumah, kemudian dengan anaknya dan sebagainya. Sehingga anaknya tidak mengalami yang namanya broken home, ya kan begitu. Sekarang akhir-akhir ini banyak, dan ayah bunda tahu dari dampak itulah yang terjadi, maka anak muda saat ini adalah banyak sekali, mohon maaf ayah bunda, mengalami penyakit yang namanya HIV. Mohon maaf, ya. Dan itu data terbaru yang disampaikan gitu ayah bunda. Dan kalau ayah bunda tahu, yang paling banyak ya khususnya daerah Jawa Barat ini ada di salah satu kota gitu ya. Dan ini luar biasa ayah bunda, ya. Ini sangat luar biasa, miris begitu. Ya. Bayangkan ayah bunda, kaum Nabi Lut itu dulu bagaimana proses terjadinya pembinasaan mereka. Bahkan sampai hari ini di Jordania ada yang disebut dengan Kampung Sodom. Kampung Sodom itu airnya itu ayah bunda tidak pernah ada kehidupan hewani di dalamnya. Tidak ada ikan. Ya. Tidak ada rumput. Saking apa? Saking jijiknya dengan apa? Dengan air keringat milik orang-orang Sodom pada saat itu. Bahkan sampai hari ini, bunda. Ya, bahkan sampai hari ini. Nah, oleh karenanya ayah bunda, ya, ini sekilas pengingat kita untuk semua bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar, ya, bukan hanya kepada orang lain, tapi lebih utama adalah keluarga kita. Bagaimana kita kemudian mengikat mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Bagaimana kita mengikat mereka dengan zikir. Dan ini adalah mau tidak mau ini adalah peran kita sebagai orang-orang yang sudah pernah muda. Ya begitu, ini adalah peran kita, ini adalah tanggung jawab kita, dakwah kita bersama. Bukan dakwah kami para asatidz, bukan hanya dakwah para ulama, bukan hanya dakwah para lulusan pesantren, tidak ya bunda. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Ini adalah semua kita yang hadir di sini mengambil bagian dakwah itu. Untuk apa? Mengenalkan kepada mereka, mendekatkan mereka kepada Al-Quran, mengikat hati mereka dengan zikir. Dan tak lupa itu adalah bagaimana kita kemudian mengajarkan kepada mereka tentang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan ya kita semua kemudian mampu mengambil bagian dan menyebarkan dakwah ini sebanyak-banyak mungkin, utamanya adalah ke dalam keluarga kita. Nah, baik ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, pada sore hari ini pertemuan dengan saya sore ini itu mudah-mudahan ayah bunda nggak bosan bu, ya, ya mudah-mudahan kalau bahasa Sundanya itu mudah-mudahan nggak olap, ya. Kenapa? Karena mungkin sudah sering mungkin gitu ya, sudah sering gitu bertemu dengan saya bunda, ya. Nah pada sore hari ini, ya alhamdulillah, ayah bunda sore hari ini itu kita akan membahas terkait dengan di dalam ilmu tahsin yang 100% ayah bunda ingat 100% dengan kesempurnaan,
Nah, dalam ilmu tajwid ya, di dalam ilmu tajwid ini kira-kira apa gitu ya? Apa yang dimaksud dengan 100% sempurna ini begitu? Apakah mad ya ataukah istilah lain? Nah, ternyata begitu kita telusuri, begitu kita pelajari, oh ternyata yang disebut dengan 100% sempurna itu ternyata kita akan membahas yaitu adalah apa ya Bunda? Huruf yang mendengung. Nah, huruf yang mendengung. Sebelum itu saya ingin tanya dulu Ayah Bunda. Di jumlah 28 huruf hijaiyah, betul Ayah Bunda 28? Iya. Nah, atau ada yang berbeda ingin nambah 32? Ada Mbak. Atau 30 gitu. Nah ya Bunda, di dalam huruf 28 huruf hijaiyah, di dalam huruf 28 huruf hijaiyah ini ada dua huruf yang memiliki keistimewaan. Ya, yang memiliki dua, sebetulnya ada beberapa juga ya, tapi ada dua huruf ya yang memiliki keistimewaan atau khas. Nah, ciri khasnya ada, yaitu yang pertama ada huruf mim, ya, ada huruf mim dan apa? Mim dan nun, betul. Ya, mim dan nun. Dua huruf ini kenapa saya katakan istimewa? Karena ternyata huruf mim itu kalau kita lihat dari segi keluarnya atau tempatnya, ternyata dia kan keluarnya dari mana ini Bunda? Ayah Bunda? Bibir. Nah, dari bibir atau yang kita kenal dengan apa? Alisani. Syafatain. Nah, dua bibir atau syafatan, dua bibir. Nah, sedangkan nun itu keluarnya dari mana? Al-lisan. Al-lisan. Ah, betul. Lidah. Tepatnya atau secara detailnya bahwa huruf nun ini keluar dari apa? Dari ujung lidah. Lidah bertemu betul. dengan Ya. Nah, ya. Pertanyaannya adalah Bunda, apakah cukup dengan satu makhraj ini? Ternyata tidak. Mim sekalipun dia keluarnya dari dua bibir kita, tapi dia memiliki tempat yang lain lagi. Ya, dia punya rumah lain lagi, yaitu adalah al-khayshum. Nah, termasuk juga nun. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa mim dan nun ini adalah dua huruf yang mendengung yang keluar dari khayshum, maka sisa dari 28 huruf hijaiyah kan berarti sisa 26, ya kan? Ayah Bunda. Nah, dari 26 huruf hijaiyah ini tolong jangan dimasukkan ke dalam hidung. Ya, gitu ya, maksudnya apa? Jangan sampai ngucapinnya hidung kita juga ikut bergetar gitu Ayah Bunda. Nah ya jangan ya, tapi cukup dua ini saja Ayah Bunda, jangan kita tambah-tambah, berbahaya. Untung aja nggak ada KPK ya untuk apa menyelidiki gitu ya. Nah cukup aja dua huruf ini, yaitu adalah mim dan nun. Nah Ayah Bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas ya yang mesti harus kita tahu bahwa ternyata dari 28 huruf hijaiyah itu mim dan nun lah yang kemudian memiliki tempat di al-khayshum. Artinya mim dan nun ini adalah huruf yang akan mendengung. Nah, maka kita kemudian lanjut, ketika berbicara huruf yang mendengung, maka kita kenal dengan sebutan apa Ayah Bunda mendengung itu? Gunnah. Nah, dengan gunnah, betul, dengan gunnah. Nah, ya, kita kenal dengan gunnah. Nah, ini nih, ini sering terbalik nih. Coba saya pengen tanya, apa bedanya gunnah dengan idgham? Karena suka terbalik Ayah Bunda. Coba gunnah dengan idgham. Itu memasukkan. Gunnah Idgham tuh melebur, nah, itu didengungkan. Nah, oke. Nih, kita dapat ya. Gunnah itu adalah mendengung, ya. D, kalau di mushaf Indonesia itu tulisannya D, dengung. Kalau idgham itu dileburkan. Nah, dileburkan. Pertanyaannya Ayah Bunda sekarang. Yang mana yang harus ditahan? Coba. Yang mana yang harus ditahan? Gunnah. Yang gunnah. Gunnah. Yang gunnah. Yang gunnah, betul? Gunnah. Gunnah ditahan. Betul. Nah, kalau idgham berarti diapakan Ayah Bunda? dileburkan. Dileburkan. Nah, selain bahasa dileburkan apa yang paling sederhana?
Dimasukkan. 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 Lagi. Dimasukkan. Ketika dimasukkan itu ada tanda apa coba? Biasanya tasdid. Nah, betul, tanda tasydid. Nah, berarti nih ya, yang sering terjadi itu begini. Berarti ayah bunda, ketika ayah bunda menemukan huruf lam yang bertasydid atau wawu yang bertasydid, pertanyaannya digunnahkan atau diidgomkan? Diidgomkan dan ditekan saja atau dileburkan. Kenapa? Karena ini mah bukan huruf gunnah. Tapi keseringan kita itu sering ditahan. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ditahan apa dileburkan? Coba kira-kira. Nah, kan ditahan. Nah, padahal dia harus dileburkan, diidgomkan. Begitu. Nah, berarti sekarang yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan dengungan atau yang disebut dengan gunnah. Oke, baik ayah bunda sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ayah bunda terkait dengan dengungan. Ya, terkait dengan dengungan ini ayah bunda ulama kontemporer ilmu tajwid kemudian membagi beberapa tingkatan. Ya, jadi tingkatan bunyi gunnahnya itu dibagi, ternyata bunyi dengungnya itu ternyata nggak semua 100%. Ya, nah ini kalau di kelas privat saya sudah pernah bahas dan ini ada pada tahsin 2 modul A kalau tidak salah. Ya, tahsin 2 modul A, betul. Nah, ayah bunda berbicara dengan gunnah, ya artinya kita akan ngobrol seputar gunnah. Nah, gunnah ini memiliki berapa tingkatan atau berapa kategori? 5. Wah, 4. Ada yang ngomong 5. Oke. 1 apa? Ayah bunda. Akmal. Terus 2. Kamilah. 3. Nakisoh. 4. Angkos. Yang kelimanya apa ayah bunda? Ongkos. Cukup 4 ya, tidak 5 ya bunda ya. Karena ini sudah ada angkos, kecuali mau nambahin ongkos gitu ya. Nah ayah bunda ya, ternyata gunnah itu dari kalimat gunnah ini, dia memiliki 4 keluarga ya, 4 keluarga. Ada keluarga akmal, keluarga bukamilah, bunakisoh dan pak angkos. Oke, ya saya sebut itu keluarga. 4 keluarga ini. Nah, sekarang kita coba terjemahkan atau kita coba artikan satu-satu. Apa yang disebut dengan akmal? Akmal itu asal katanya kamal. Ya kamal, ya kamil. Apa artinya? Nah, dia menggunakan hamzah. Ya, kalau kamal sempurna, kalau akmal artinya berarti lebih sempurna atau paling sempurna. Ya, paling sempurna. Berarti kalau kamilah masih satu akar kata sempurna. Nah, hati-hati, bukan sampurna mil. Hati-hati ya. Sempurna saja. Kemudian kalau nakis kurang sempurna. Nah, kalau ankos paling kurang sempurna. Paling atau paling tidak sempurna. Nah, maka dari keempat kepala keluarga ini, 4 anggota keluarga ini, ternyata yang akan kita bahas itu dari segi tingkatan yang paling sempurna itu adalah ada kepada Bapak Akmal. Nah, Bapak Akmal ayah bunda. Nah, sekarang ya berarti kita kesampingkan dulu ini ya Bu Haja Kamilah, kita kesampingkan. Ya, Bu Nakisohnya juga kita kesampingkan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan Pak Akmal. Pertanyaannya adalah, ayah bunda, ya ini bukan saya nguji bukan, tapi apa namanya? Gunnah Akmal atau Bapak Akmal ini kira-kira memiliki anak tidak ayah bunda? Punya anak enggak dia?
Punya enggak? Punya anak. Punya keluarga lain, punya keluarga lagi enggak ayah bunda? Ada ya? Ada. Nah, ada berapa ya bunda keluarganya? Nah, ayah bunda dalam pencatatan ya penduduk ilmu tajwid atau tahsin, ternyata gunnah akmal ini memiliki kalau tidak salah itu 3 keluarga. 1, kepala keluarganya adalah nun dan mim bertasydid. Apa sebutannya ya bunda? Musyaddadah. Ya, musyaddadah. Betul. Terus yang kedua ada idgham mimi. Ya, idgham mimi. Ya. Nah, terus yang ketiga ada idgham bi gunnah. Nah, jadi kalau seandainya misalkan nih ya ayah bunda apa namanya? Nah, kalau kita atur berarti akmal ya, ini akmal. Nih, berarti dia punya 3. 1 musyaddadah ya MS. 2 IM, IEDGM, idgham mimi. 3 IEDGB. IEDGB. Idgham bi gunnah. Nah, ketiga-tiganya ini ayah bunda adalah dengungan yang 100% mendengung. Berarti pertanyaannya adalah ada tidak yang harus disamarkan ayah bunda? Tidak ada. Tidak ada. 100% benar-benar bunyi en. Bunyi mendengung. Ya. Bunyi mendengung. Nah, artinya kalau seandainya dia masuk kepada kategori Bu Haja Kamilah, baru tuh ada yang harus disamarkan tapi tipis. Nah, secara tingkatan bunyi dengungan. Nah, maka disinilah yang disebut dengan 100%. Ya. 100% mendengung. Dan ini dengungannya ini akan selamanya sampai nanti di hari kiamat. Tidak akan pernah berubah. Termasuk ayah bunda, keluarga ini pun keluarga Bapak Akmal mah dari dulu sampai sekarang bahkan sampai nanti tetap akan punya 3 ini aja. Di kartu kakaknya mah cuma 3 bu. Jangan ditambahkan. Ya, mereka cuma 3. Gunnah musyaddadah, idgham mimi atau idgham mislain dan idgham bi gunnah. Betul ya, dengan idgham bi gunnah. Nah, sekarang adalah ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini coba idgham musyaddadah, idgham gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Nun dan mim bertasydid atau mim sukun dan mim sukun bertemu mim. Ustadz tadi katanya 3. Nah, berarti ini nggak masuk ke sini bu, belum dibahas. Ya begitu. Kita bahas 2. 1 gunnah musyaddadah dan idgham mimi. Gunnah musyaddadah ini adalah ditandai dengan 2 huruf, nun bertasydid dan mim bertasydid. Sedangkan mim sukun bertemu mim adalah mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini adalah idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mislain, betul. Ya. Betul. Nah, sekarang ayah bunda, kita coba cari tahu dulu karena kita sudah tahu pembagian keluarganya, sekarang kita coba cari tahu apa sih yang disebut dengan gunnah itu. Tadi secara bahasa kita sudah sebutkan bahwa gunnah itu adalah sesuatu yang mendengung. Nah, lebih komplitnya agar ada asin tahu dan asin jambal rotinya, tempenya, kita coba perhatikan di definisi gunnah. Ya, gunnah itu adalah sautun. Saut itu artinya suara. Ya, saut, suara. Yakhruju yang keluar minal khayshum dari rongga hidung, watakunu dan ya suara tersebut ya atau suara yang keluar dari khoisum itu adalah tabi'atan linnuni wal mim. Ternyata merupakan karakter dari 2 huruf yaitu nun dan mim. Nah, betul. Ya. Nah,
Itu ya, lebih komplitnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ayah bunda. Kita coba lihat gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu adalah apabila nun atau mim yang bertasydid, atau sederhananya adalah jika ayah dan bunda menemukan huruf nun yang bertasydid serta mim yang bertasydid, maka itu adalah gunnah. Ya, antara gunnah musyaddadah dengan kesempurnaan dengungannya adalah 100%. Ustadz boleh nggak 99? Kalau 99% mah berarti gunnah kamilah, Bu. Ya. Ya gitu. Ustadz boleh nggak 75%? Boleh, itu mana kisoh. Ustadz boleh nggak 0%? Boleh, Bu. Ini kayak anggota DPR harus 0% gitu ya. ya, boleh nggak Ustadz paling tidak sempurna nunnya? Boleh, yaitu adalah nun dan mim berharokat atau yang kita kenal dengan gunnah anqos. Gitu, ya. Nah, gunnah musyaddadah. Ketika ayah bunda mendengarkan gunnah musyaddadah, yang muncul dari benak kita adalah kira-kira ditahannya itu berapa lama, Ustadz? Nah, kan muncul tuh, Bu ya. Ustadz, apakah ditahannya sepanjang jalan tol ataukah hanya sekejap mata? Layaknya yang sering kami baca tiap hari ketika tadarrusan. Ya, yang harusnya dibaca kami cuma innalladzina. Apakah cukup dengan seperti itu? Nah, maka ayah bunda ternyata tidak. Gunnah ya, yang namanya gunnah itu ternyata ya harus dibaca sebanyak 2 harokat gunnah atau sama dengan 3 ketukan hitungan lamban. Nah, oke, sekarang pertanyaannya, Ustadz, agak sulit nih menentukan ketukannya. Perhatikan, Bu, ya. Saya ketukan cara membaca gunnah dengan 3 ketukan hitungan lamban. Ya. Inna amma, ya. Amma, ayah bunda, hitungan ketiga sudah masuk pada huruf berikutnya atau pada harokat berikutnya. Inna amma, tuh. Inna amma, inna amma, tuh ya. Semuanya adalah 3 ketukan. 3 ketukan hitungan lamban maksudnya adalah di hitungan ketiga 1, 2, tek baru bunyi na. Inna, tuh. Inna amma. Berarti ayah bunda, kalau ayah bunda baca inna, coba hitung inna berapa ketukan, coba ayah bunda kira-kira. Betul, 1 ketukan. Iya, 1 ketukan. Kalau inna maka itu adalah 3 ketukan hitungan lamban. Ya, contoh nih ayah bunda, ina. Kalau ina, ina ini artinya dia punya tanda mat atau tidak? Tidak. Berarti tidak boleh dipanjangkan. Ini yang tanda begini nih ayah bunda tidak boleh dipanjangkan. Kecuali dia ada huruf mad. Ina, ya, ina. Sekarang ada tanda tasydidnya, nunnya, berarti inna. Tuh. Inna. Nah, sekarang nih coba perhatikan, ada tanda mad ayah bunda? Ada. Berarti berapa harokat? 2. Hati-hati, bukan rokaat ya. Sekalipun kita ngantuk misalkan, jangan rokaat. Tapi ini adalah harokat ya. Ini adalah harokat. Nah, berarti dipanjangkan berapa harokat? 2. Nah, kalau ini mah panjang tidak,
ditahan juga tidak. Ina, satu harokat. Inna, 3 ketukan. Ina, 2 harokat. Berarti kalau kita sambungkan ina inna ina ina inna ina ina inna ina ina inna ina. Nah, gitu ya. Jadi jangan ina inna ina. Nah, hampir semuanya sama. Ina inna ina. Ya, padahal yang satu mah tidak dipanjangkan, juga tidak ditahan. Yang satunya ditahan, yang satunya dipanjangkan, tidak ditahan. Gitu ya, ayah bunda. Nih, saya ulangi. Yang tidak memiliki tanda tasydid tidak boleh ditahan. Karena dia tidak memiliki tanda mad pun berarti tidak boleh dipanjangkan. Mad artinya dipanjangkan, kalau ditahan berarti gunnah. Nah, sekarang ada tanda tasydid pada huruf yang mendengung. Maka di sini berlaku ya hukum bacaan gunnah yang disebut dengan gunnah musyaddadah. Ditahannya sebanyak 3 ketukan hitungan lamban. Praktekkan langsung. Inna ya. Nah, apakah dia harus dipanjangkan bacaannya? Tidak. Berarti dia cukup ditahan saja. Nah, sekarang lihat ke pinggirnya lagi. Tanda tasydidnya hilang, tapi dia memiliki fathah bertemu alif. Maka fathah bertemu alif disebut dengan mad tabi'i. Dibaca 2 harokat. Ina inna ina ina inna ina. Oke, ina inna ina. Siap, ayah bunda coba praktekkan ya. Siap. Boleh di-on-kan mikrofonnya, yang on cam boleh. Ya. Siap ayah bunda. 1 saya ketukannya, ayah bunda yang ngucapinnya. Ina inna ina. Siap. 1 2 3. Inna inna. Lagi 1 2 3. Ya, ayah bunda 3 ketukan ya, jangan gini. Ina ina ya, jangan ini mah dada ini mah ya, harus 3 ketukan. Ina 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 begitu ayah bunda ya. Nah, gitu. Sip, barakallahu fiik. Nah. Sekarang kita kemudian lanjutkan ayah bunda. Perhatikan baik-baik ya. Ya, ketika ayah bunda mengucapkan inna, maka tidak boleh tergesa-gesa. 1, kesalahan umum yang sering terjadi di kita, baik itu tadarusan atau ngaji sendiri, terkadang suka tidak ditahan. Barangkali saya berhusnuzon. 1, mungkin pengen ke air. 2, mungkin karena sudah ngantuk. 3, mungkin karena ingin pergi. Daripada bacaannya tanggung, maka gunnahnya dipercepat. Nah, bisa jadi gitu ya. Padahal nggak boleh. Dia harus tetap ditahan selama 3 ketukan hitungan lamban atau setara dengan 2 harokat gunnah. Nah, oke. Termasuk juga mim. Ustadz, mimnya beda nggak? Sama. Mimnya juga sama. Amma, imma, umma, ama, imma, uma, ama, imma, uma. Ya, 2 harokat. Ama, imma, uma, ama, imma, uma. Nah, kecuali amma, imma, umma. Nah, itu baru ya. Nah, sekarang coba ayah bunda lihat ya ke sini. Maaf Ustaz, tanya Pak Ustaz. Boleh, silahkan Pak. Gini Pak Ustaz, ini itu panjang harokatnya itu guna itu apakah harus seragam? Ini kan ada tempo juga, ada yang tahqiq, ada yang hadar, ada yang tarwis, itu apakah harus seragam atau disesuaikan dengan tempo cara membaca kita, cara bertartil begitu Pak Ustaz ya?
Ya, baik. Pak, untuk ketukannya ya sebetulnya harokatnya semuanya sama, Pak. Mau hadar ya, mau tahqiq ataupun apa itu semuanya sama ketukannya. Yang namanya ketukan itu semuanya tergantung kita mulai ketukannya dari mana. Nah, ya. Ada ketukannya ketika inna, nah, ya. Mau cepat juga inna sama, ya. Artinya bahwa yang tidak dibolehkan adalah kepanjangan kayak bunyi R King. Ya, jangan kepanjangan, Pak. Yang nama gunnah itu tidak boleh kepanjangan pun tidak boleh kependekan. Dia harus sama, setara. Ya. Begitu, Pak. Allah bisa. Oh, jadi boleh disesuaikan dengan itu fase ke tempo kecepatan Iya, kita betul. cara membacanya, Pak Ustaz. Betul, Pak. Iya, Ya, jadi yang enggak penting bisa adalah jangan konsisten, betul, Pak. Iya, iya. Jadi enggak matematis begitu, Pak Ustaz ya. Ya, betul. Jadi yang penting itu adalah konsisten. Nah, jangan sampai ke sana di awal inna panjang 2 harokat. Nah, inna berikutnya kepanjangan kayak kita narik gas R King. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ya, oke. Sekarang ayah bunda perhatikan. Ana ina una anna imma unna ama ima uma, ya. Anna imma unna ama ima uma. Tuh, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa saya katakan bahwa tidak boleh tergesa-gesa? Karena letak keindahan Al-Quran itu ketika ayah bunda baca, ya ini ketepatan gunnah. Ya, ketepatan gunnahnya. Ayah bunda, lagi-lagi saya katakan, kalau suara ayah bunda itu tidak seperti Syahrini atau tidak seperti Bung Roma Irama, ya minimal ketika kita baca Al-Quran, tepat gunnahnya, tepat madnya, udah selesai. Ya, gitu ayah bunda. Nah, ini kalau suara kita kayak Syahrini atau kayak Elvi Sukaisi, ya, Ratu Dangdut itu, tapi ketika ngaji gunnahnya dilabrak. Nah, seperti pertanyaan kemarin tuh, Ustadz ada yang imam, ya tapi gunnahnya nggak terlalu ditahan dan sebagainya. Ya kacau, gitu. Ya, artinya tidak ada nilai estetika, nilai keindahan ketika dia baca Quran, nggak ada, gitu, ya bunda ya. Dan coba nih deh, saya pengen jujur dari ayah bunda. Ayah bunda ketika dengerin orang yang ngajinya misalkan nih, mohon maaf ya ayah bunda, mohon maaf. Ya, yang menurut ayah bunda itu nggak enak, kira-kira hatinya gimana? Atau perasaan ayah bunda gimana coba? Atau subuh-subuh nih bapak misalkan sholat subuh, tiba-tiba yang imannya Bismillah. Coba kira-kira gimana Pak? Ya, yang sholat subuh ya, yang ada justru kesel gitu ya. Jadi sholatnya nggak khusyuk dan sebagainya. Makanya sebetulnya ayah bunda, terutama di sholat tarawih ini, kita harus memilih imam, bukan memilih sebetulnya gimana kebijakan dari setiap masjidnya ya ayah bunda. Tetapi ya karena kita pengen menikmati baca Quran, maka mau tidak mau imamnya itu adalah orang yang memang berdasarkan dengan ahlinya. Begitu. Karena kita pengen satu menikmati baca Quran gitu. Yang menikmati yang diperdengarkan kepada kita gitu, dan itu harus orang yang berkompeten. Bukan berarti imam di situ misalkan tidak berkompeten, bukan. Kalau berkompeten ya syukur, alhamdulillah begitu ya. Ya. Tetapi kalau tidak, maka usahakanlah kita kemudian cari imam yang lain begitu. Ya. Bukan mengganti imam yang tetap, bukan. Ini hanya untuk pada program Ramadan seperti ini. Kenapa? Karena suaranya satu harus bagus, yang memiliki daya semangat gitu. Jadi tarawih itu nggak ngantuk ayah bunda ketika Allahu Akbar itu mata itu gini melotot itu, ya nggak gini, wah bes-bes dikit-dikit, udah gitu ya, nggak gitu ayah bunda ya, gitu ya, seperti itu ya ayah bunda. Oke. Termasuk dengan mim, ayah bunda, ya mim juga sama, mim bertasydid, ya cara membacanya juga sama, nggak ada yang berubah, ya, yang nggak ada yang berubah, semuanya adalah 3 ketukan, ya 3 ketukan, hitungan lamban serta atau 2 harokat gunnah,
ya. Ima imma ima ima imma ima. Nah, seperti itu ya. Nah, mim di sini lihat, anggap saja mim sukunnya tidak ada. Betul, karena sudah dileburkan, diwakili oleh tasydid. Dikarenakan mim itu adalah huruf yang keluar dari khoisyum, maka mau tidak mau dia harus ditahan. Beda halnya kalau tanda tasydidnya ini tidak berada pada huruf yang mendengung. Berarti bukan ditahan, melainkan harus ditekan. Atau ya dileburkan katanya. Begitu ayah bunda. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah untuk membiasakan kita coba senam mulut kita, senam, jangan komat kamit kayak Mbah Dukun dulu ya. Ini mending kita ini dulu ayah bunda ya, kita latih ya. Kalau senam ibu-ibu di luar sana mungkin pada zumba ya. Nah kalau kita mah ini aja ya bunda ya, senam bana-bana ya, senam bana-bana. Nah ya, nanti logatnya kayak orang Makassar. Saya praktekkan ayah bunda, simak baik-baik dan ikuti pelan-pelan. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Ya. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Ya, bisa ya bunda? Ya, saya ulangi. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Oke, siap ayah bunda, silakan di-on-kan mikrofonnya. Saya Ustaz. Baik, Saya ayah bunda. Baik. Bauna bina binna baini bun. Nah, baik. Bareng-bareng aja Ustaz. Ya bunda, kita bareng-bareng ya. Karena kalau nanti satu-satu takutnya saya nanti susah nih nentuin mana yang harus saya duluin. Nanti ayah bunda protes lagi, Ustadz kok pilih kasih. Mau. Oke, jadi mohon maaf nih ayah bunda ya. Kita bareng-bareng saja ya bunda. Ya, sambil kemudian ayah bunda boleh juga menggunakan ketukan jarinya. Ya, siap. 1, 2, 3. Bana-bana bina baini bun. Tekan, jarinya mainkan. Ada yang bina bunna cina banna. Sore, kalau sore mungkin mulut kita sudah komat kamit. Oke, siap. Baik, ayah bunda semuanya. Ya, perhatikan. Saya ulangi pelan-pelan. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Bana-bana baununa bina binna baini bun. Oke, tuh sekarang coba kita pindah ke huruf mim. Coba ayah bunda, sekarang mim. Ya, perhatikan. Bam ma bau mu ma bima bim ma bai mi bum. Bama bam ma bau mu ma bima bim ma bai mi bum. Oke, siap. Saya ulangi. Bama bam ma bau mu ma bima bim ma bai mi bum.
Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Oke, siap ayah bunda ya. Di-on-kan mikrofonnya lagi bareng-bareng. Siap. Ya, siap. Satu, hitungan ketiga dulu biar nggak ada yang buma-buma. Ya. Siap. 1, 2, 3, mulai. Bam Bam ma bau ma bi ma bim ma bai ma bai bau ma bi ma bau ma bi ma bim ma bai mi bum ma bau ma bi ma bim ma bai mi bum. Ya, sip. Barakallahu fiik ayah bunda, alhamdulillah. Jadi gitu ya, harus benar-benar ditahan, tidak boleh ayah bunda tergesa-gesa. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Ustadz, saya pengen tergesa-gesa jadi karena pengen kemana ke Sumarekon misalkan kemana, nah nggak usah ya. Tenang Bu, kolaknya itu masih ada di sana ya, masih ada, nggak akan kehabisan, gitu ya. Jadi saya ulangi, bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Ya, ingat ya. Mim bertasydid, mim bertasydid, mim bertasydid harus ditahan. Ya, harus ditahan. Tadi kan ayah bunda sudah belajar tuh tadi dengan pagi-pagi kalau tidak salah dengan gurunda ya Al Ustadz Irfan Susilo. Ya, bagaimana iklab ya kan suka ada tanda mim di atas ba gitu ya. Nah, itu pun harus ditahan. Cuman bedanya gunnah mereka itu tidak 100% seperti ini. Nah, gunnah mereka mah ada yang hanya 75%. Begitu ya. Nah, kalau ini mah 100% ayah bunda harus didengungkan, tidak boleh disamarkan. Ia harus benar-benar 100%. Kenapa? Karena gunnah musyaddadah atau gunnah musyaddadah ini, gunnah musyaddadah ini adalah bagian dari gunnah akmal yang dimana secara arti atau secara makna gunnah akmal ini adalah bunyi dengungan yang paling sempurna, ya. Yang paling sempurna ayah bunda. Oke, baik. Selanjutnya ayah bunda. Selanjutnya adalah idgham mimi. Bagaimana idgham mimi itu adalah mim sukun bertemu dengan mim. Dan ini banyak ayah bunda di Quran. Kalau ayah bunda punya mushaf boleh dibuka ya. Mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Di antara kebanyakan kita pada umumnya seringkali ini mah diabaikan. Ya, yang penting mah asal bunyi dengung aja udah selesai. Yang penting sudah ada dengungnya, Ustadz. Ya, padahal enggak Bu, tidak cukup. Ya, kalau hanya dengungnya saja apa bedanya dengan gunnah ankos? Gunnah ankos sekalipun paling tidak sempurna tapi ada dengungannya. Gitu ya. Nah, sedangkan ini ya yang benar-benar sempurna otomatis harus benar-benar bunyi dengung yang 100% tanpa disamarkan. Tidak boleh disamarkan. Nah, contoh misalkan saya praktekkan bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Ya, sambil diikuti pelan-pelan. Saya ulangi. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Siap ayah bunda? Siap? Saya ulangi. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Bama bam ma bau mu ma bi ma bim ma bai mi bum. Siap. Mulai ayah bunda. Hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3.
Bam mabaimu mabim mabim mabaimi Oke, sip. Ada tadi selewat gitu ya. Cengkoknya kayak cengcok kayak cengkok dangdut, boom. Enak banget ya. Gitu Bu ya. Salah. Tapi Bu ya, sebetulnya ketika kita menemukan gunnah di sini, nah disinilah baru banyak improvisasi sebetulnya. Nah makanya improvisasinya jangan di huruf-huruf yang tidak memiliki mat gitu ya, yang tidak memiliki gunnah. Nah jangan, tapi dia harus tepat gitu. Improvisasi itu ada pada huruf yang misalkan di gunnah ya, di ikhfa. Nah itu ya baru ditahannya itu sambil diimprov, tambahkan cengkok Melayunya misalkan, boleh tuh ya, kan gitu ya. Asal jangan kemudian kayak Laila Canggung aja Bu ya, jangan, bahaya. Ketuk ya Pak Ustadz. Sama-sama 3 ketuk ya. Iya betul Bu. Ya, untuk nun bertasdid, mim bertasdid, serta mim bertemu mim, semuanya sama-sama 3 ketukan. Hitungan lamban atau setara dengan 2 harokat gunnah. Begitu ya. Silakan Bu Hajel ya, dengan 2 harokat gunnah gitu ya. Jadi 3 ketukan, hitungan lamban atau setara dengan 2 harokat gunnah. Gimana Ayah Bunda? Ustaz, maaf, itu layarnya bisa diturunin dikit nggak Ustaz? Soalnya keterangan di atasnya nggak kebaca itu. Di atas itu. Nah, ini. Oke, Ya. siap. Terima kasih Bu. Ya. Nah, ini sedangkan ini pun sama Ayah Bunda ya. Idgham mimi atau idgham mislain ya. Ya, itu dua-duanya juga sama. Dibaca sebanyak 2 harokat gunnah ya, atau setara dengan 3 ketukan lamban. Nah, 3 ketukan lamban begini ya, 3 ketukan lamban ya. Jadi ingat, bama bam mabau mabim mabim mabaimi bum, pas bunyi ma. Nah itu berarti sudah masuk kepada hitungan ketiga. Begitu ya ya Bunda. Kemudian contoh misalkan nih ya, gunnah musyaddadah ya, anin naba'il azim, innallaha ala kulli syai'. Nah ya, atau ini nih ya, kalau disambungkan sebetulnya jadi idgham jadi gunnah musyaddadah. Qablahum walajan. Nah, ini juga sama, gunnah akmal musyaddadah. Wa najjaynahu minal gham. Ya, jangan gom. Jangan wa najjaynahu minal gham. Fa idza balagna ajalahun. Hun gom. Jangan ya. Tapi harus fa idza balagna ajalahun. Nah, harus dibunyikan. Bunyi dengungannya. Termasuk ini juga sama. Amma yatasaalun. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Nah, ini adalah gunnah akmal musyaddadah. Ini juga gunnah akmal musyaddadah, ini juga gunnah akmal musyaddadah, ini pun sama. Nah, sedangkan idgham mimi atau idgham mithlain ya, idgham mimi atau idgham mithlain seperti ini. Lahum mannal husna. Nah, ini ya. Lahum mannal husna. Lahum mimma yaksibun. Oke, on-kan mikrofonnya Ayah Bunda. Kita sama-sama baca 1 ayat saja. Bukan 1 ayat. Ini 1 contoh. Ustaz, tidak terlihat. Oke. Nah, sebentar. Nah. Nih, terlihat Ayah Bunda? Ya. Oke. Sedikit Ustaz.
Yang ini. Terlihat. Oh, yang itu ya. Ya, siap ayah bunda, siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, fa inna lakum ma sa'altum. Yes. Wa inna lakum Sip, barakallahu fiq ayah bunda ya. Ini pun juga harus ditahan. Nah, kemudian ini juga sama. Misalkan ya kita baca fi qulubihim maradun walamma jatuh kan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, terus walamma ja'ahum kitab Rabbana innaka jami'un nas. Itu boleh improv di situ. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini tarawihnya pengen cepat beres karena mungkin makmumnya udah batuk-batuk. Karena kalau nggak diturutin nanti tahun depan nggak dijadwalin lagi katanya. Suka ada yang kayak gitu ayah bunda. Pastinya jangan ya ayah bunda ya. Karena sebetulnya tujuan dari kita tarawih adalah bagaimana kita menikmati warattilil Qur'ana tartila. Itu sebetulnya. Ya. Nah, jadi ketika ayah bunda menemukan yang seperti ini ya yang berwarna merah ya maka ayah bunda harus didengungkan dan ditahan. Walau annahum amanu wattaqau innal ladzina kafaru bi ayatillah. Oke, siap ayah bunda. On-kan mikrofonnya. Lagi, siap. Tidak terlihat, Ustaz. Kecil, Ustaz. Terlalu kecil. Oke, siap ayah bunda. Nih, ya. Siap, sudah terlihat ayah bunda? Ya, Siap. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Ya, bunda jangan la'ib roh, roh, menyong malutnya roh, ibroh. Tuh ya, roh mah jangan ditambahin dengan roh. Layaknya kita ngucapin roh misalkan, jangan ya. La'ib roh. Gitu ya. Terus siap ayah bunda, masih ada. Nah, satu lagi nih, siap. Yang ini 1, 2, 3 mulai. Ya, sip. Barakallahu fiik. Lahum mimma yaksibun. Ya, lahum mimma yaksibun. Nah, gitu ya. Sip. Nah, itu adalah apa namanya? Cara membaca gunnah akmal musyaddadah dan idgham mimi ayah bunda. Nah, sekarang coba misalkan ya. Nih, tanpa ada berwarna. Coba kira-kira. Oke, siap nih ayah bunda? Ya, saya utamakan yang on cam terlebih dahulu. Silakan Bu Haja Nur Laila, coba. Bu Nur Laila. Iya, yang mana Pak Ustadz? Siap Bu. Nah, yang itu Bu, innal ladzina. Coba Bu. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Ya, sip. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Haja Endah Sujianti. Bu, belum ada suaranya Bu.
Saya lihat ibu cuma komat kamit. Muh ya Ustaz. Ya, betul. Muhkamatuhunna ummul kitab. Sebetulnya dengungannya udah oke nih Bu. Ini nih, tanwin. Tanwin kan bagian juga dari nun. Betul. Silahkan, coba sekali lagi. Ada? Hilang ayah bunda, sepertinya jaringan. Ya. Ada. Oke, silakan. Hilang lagi Bu. Ada. Ya, silakan Bu. Muhkamatun hunna ummul kitab. Oke, ini doa sudah betul Bu. Nah, ini bukan diikhfa tapi diizharkan, muhkamatun. Seperti itu Bu ya. Ya, sip. Barakallahu fiik Ibu. Kemudian Bu Haja Eli, silakan Bu Haja Eli. Ya. Nih. Ya, silakan Bu Haja Eli. Belum di-on-kan Bu Haja Eli mikrofonnya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika hum waqudun nar. Sip, barakallahu fiik. Kemudian Bu Haja Bu Hani Solo. Nah, silakan Ibu. Wa ulaika hum waqudun nar. Sip, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Satu lagi deh dari bapak-bapak. Ada Ibu? Bapak-bapak? Ada? Ada. Ya. Pak Fatir, waalaikumsalam. Silahkan Pak Fatir. Ini dulu, silahkan. Lahum minnal husna. Sip, barakallahu fiik. Tapi ditahan sedikit lagi. Lahum minnal husna. Sekali lagi. Lahum minnal husna. Ya, sip, barakallahu fiik Pak Fatir. Alhamdulillah. Kemudian ya, kita lanjutkan Bu Haja Muftiyah. Bu Haja Muftiyah, kayaknya lagi di mobil Ibu ya. Iya. Oke, silakan Ibu. Hilang Ustaz. Teksnya dulu Ustaz. Ya. Oke. Silakan. Lahum minnal husna. Sip. Dua harakat ya. Ya. Lahum minnal husna. Sip, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu Bu cara bacanya ya. Mohon maaf nih Bu, enggak semuanya ya. Oke, jadi tidak boleh tergesa-gesa ketika membacanya ya. Oke, sekarang coba kita praktekkan. Saya praktekkan Bu, perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuh, 3 ketukan ayah bunda ya. 3 ketukan. Jadi nggak boleh tergesa-gesa nih ayah bunda, tidak boleh tergesa-gesa ya. Tidak boleh karena pengen cepat-cepat pergi jadi Ustadz saya mau dicepatin aja gunahnya. Jangan ya, jangan. Ya, jangan. Nah, selanjutnya adalah nih ayah bunda ya, bagian yang hilang tadi yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini adalah bagian dari gunnah akmal. Atau yang kita kenal dengan bunyi dengungan yang 100% sempurna.
Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Apabila nun sukun atau tanwin, nun sukun, perhatikan, atau tanwin, ini tanwin, bertemu dengan 4 huruf ini, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Paham? Nun sukun, ingat, nun sukun atau tanwin. Seperti ini Bu, tanda tanwinnya tuh. Nih. Bertemu dengan yanmu, mbak yanmu. Ya. Maka ini disebut dengan idgham bi gunnah. Oke. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. Akan tetapi idgham itu ada 2 jenis. Tuh, idgham itu ada 2 jenis. Yang pertama didengungkan, disebut idgham bi gunnah untuk huruf yang dikenal dengan yanmu atau ya, nun, mim dan wawu. Jika salah satu huruf 4 ini bertemu dengan tanwin atau dengan nun sukun, ya, maka nun sukun sebelumnya, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ini, mohon maaf, yang 4 itu, maka disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah apa ya Bunda? Melebur dan mendengung. Meleburkan dan mendengungkan. Ya, meleburkan. Cara membacanya memasukkan 2 huruf menjadi 1 disertai gunnah. Atau yang kita sebut dengan meleburkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua dibarengi dengan bunyi mendengung yang keluar dari rongga hidung. Ya, catatannya adalah yang rawan sekali dengungannya itu tiba-tiba hilang entah kemana. Apakah dia pergi dulu ke Alfamart atau Indomart? Ya, itu adalah huruf ya dan huruf wawu. Ini huruf yang jika nun sukun bertemu mereka seringkali dengungannya itu hilang Bu. Inna ina. Nah, sekarang kita coba lihat ayah Bunda ya. Nun sukun bertemu dengan ini nih, 4 huruf. 1. May ya'mal. Ayah Bunda pengen tahu ya ini keluar dari hidung atau tidak, ada dengungan atau tidak, pencet hidungmu. Ya, pencet hidung ayah Bunda. Kira-kira pertanyaannya adalah ketika ibu mengucapkan may, ada enggak gatel-gatel gitu ya? Mohon maaf, bukan gatel dalam artian ini. Maksudnya hidungnya gitu Bu, ngirung. Ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti enggak ada tuh dengungannya. Nah, padahal dia harus didengungkan. Caranya gimana Ibu? Masukkan nun ke ya, kemudian keluarkan dari hidung. May ya'mal. Jadi seret dulu hurufnya baru keluarkan dengungannya. Atau dengung dulu boleh ya. May ya'mal. Seringkali yang kita baca gimana coba ayah Bunda? May ya'mal. May ya'mal itu mah nggak ada dengungan ayah Bunda ya, tidak ada dengungan di situ mah. Yang ada adalah may ya'mal. Bukti ada dengungannya kayak apa Pak Ustadz? Di hidungnya pencet hidungnya berasa gatel, kayak ya pengen bersin. Tapi tetap keluar bunyinya. Iya Bu. Hilang sama sekali. Tetap keluar. Yang nggak ada sama sekali mah berarti nggak ngalir tuh Bu dengungannya. Iya. Nggak ngalir. Ustadz, gimana caranya supaya bisa masuk di hidung? Kenapa Ibu? Gimana caranya supaya bisa masuk di hidung? Nah,
Ah, Bu, kalau hurufnya masuk di hidung kan nggak bisa ya. Ini mah bunyinya ya. Ya. Iya, Nah, lucu gimana nah ini Bu, masuknya? Bu Muftiah, saya bercanda biar nggak ngantuk aja kitanya. Karena sudah semakin sore, semakin mulut kita semakin komat kamit seakan nggak kuat ingin melihat takjil gitu ya. Nah, Bu, caranya adalah pertama seret dulu hurufnya. Mai. Menyatu iya ya, Ted. Ya, masukkan dulu huruf nunnya, sek, masuk bunyinya mai, ya, mai, ya, baru masuk kepada makhraj huruf ya. Begitu, ya. May ya'mal. Untuk mengetahuinya tadi Bu, dari hidung. Ya, kalau ibu bilang may ya'mal itu tanpa ibu pencet hidung juga udah terdengar bahwa itu nggak ada dengungan gitu. Nah, sama Bu dengan ini juga miu nunnya dulu miu baru masuk kepada huruf makhraj huruf waw. Miu ihim. Nah, ya. Waraihim. Nah, gitu Bu, ya. Jadi nunnya dulu min waraihim. Jangan miu langsung. Baru mi langsung monyong, udah monyong nih mulut. Nah, jangan Bu. Miu, jangan miu mah. Kalau miu mah itu mah udah nggak ada, hilang tuh bunyi dengungan. Ini mah miu. Jadi min waraihim. Nah, masukkan dengungan ke rongga hidung, tarik, kemudian kalau udah ada gatal-gatalnya baru tarik tuh, seret huruf wawu, dua bibir. Gitu Bu. Agak sulit betul. Ini memang harus talaki. Kenapa Ibu? Mulutnya di ini kan Pak Ustadz, fotonya Pak Ustadz lebih besar lagi daripada ini. Biar kelihatan gerakannya. Oh, foto saya diperbesar Bu. Aduh, bahaya. Bukan bahaya. Maksudnya, Bu, kalau hidung saya diperbesar bahaya ini Bu. Nih Bu, ya. Sebetulnya untuk merasakan bahwa huruf itu, dengungan itu masuk ke tidak bisa. Kalau saya dekatkan juga nggak akan terlihat ini Bu, nggak geter. Tapi ya kita rasakan gatal dan enggaknya gitu ya. Begitu Bu, ya. Kan yang miu tadi itu Pak. Miu. Yang miu. Nih, miu waraihim. Tidak. Kalau bedanya tanpa guna miu langsung miu. Kalau miu waro tidak miu langsung miu. Nah, jadi biasanya kan gini Bu. Kenapa hilang gunahnya itu kita langsung bacanya gini. Miu. Nah, langsung manyun. Miu. Nah, padahal miu waro tuh. Ya. Min coba miu. Min. Sekarang samarkan. Miu waraihim. Waraihim. Ya, ini memang bukan hanya kita di sini saja ya Bunda ya, banyak dari ya bahkan di luar sana yang sering menghilang dengungnya itu, entah dibuang kemana, itu adalah huruf ya dan waw. Nggak apa-apa, ini memang perlu latihan dan perlu talaki. Beda dengannya misalkan ya tanwin menghadapi huruf ya tanwin menghadapi huruf nun. Khalqin nu'iduh. Nah, itu udah jelas tuh ya. Alihatam mutahharatun waridwan. Nah, untuk dua huruf ini memang harus betul-betul ya dilatih. Ya, harus dilatih. Caranya gimana dilatihnya Ustadz? Apakah harus guru kungfu? Bukan Bu ya.
atau harus dioperasi hidung kita biar membesar dan masuk huruf nun? Enggak juga, Bu. Ya, cukup dengan kita sering talaki dan perhatikan. Saya sering sampaikan di kelas saya yang privat bahwa ibu untuk melatih bapak dan ibu, ayah dan bunda adalah coba lihat di YouTube Syekh Aiman Nuaid dan ikuti pelan-pelan. Begitu. Ya, Syekh Aiman. Silakan, itu ada di YouTube banyak, Bu. Daripada ibu lihat Akademi Dangdut Asia dengan KDI misalkan gitu ya di Indosiar ya, atau lihat film drama Cina, Dracin ya, mending ibu lihat video Syekh Aiman yang ketika beliau membaca sambil diikuti. Itu ayah bunda. Nah, cara mempraktekannya adalah bananan bana banna baununa bina binna baini bun, hampir sama. Bana banna baununa bina binna baini bun. Oke, siap ayah bunda, on kan mikrofonnya. Siap, kita ulangi. Siap, 1, 2, 3. Ya, sip. Barakallahu fiik. Nabanna baununa binabin nabaini bun. Nah, kalau kita praktekkan sama. Ya, contoh. Ghaflatim min hadza. Itu masih gampang. Alihatam ma waraduha. Sama ayah bunda, 3 ketukan. Ya. Min ni'amah, min ni'matin. Nih, mimma immahin. Sama. Nah, coba yang ini. Man yasha'u bighairi hisab. Wallahu min waraihim. Ya, untuk 2 huruf ini catatannya adalah ayah bunda memang harus talaki. Ya. Nah, tuh ya, tidak termasuk idgham bi gunnah apabila ia dan waw bertasydid sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin. Contoh ini, nah ini mah jangan ditahan. Innahu kana tawwaba, jangan. Itu mah ditekan saja. Kana tawwaba. Ini juga sama ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Salah. Ya, 1 bukan mad. 2 juga bukan gunnah yang harus ditahan, tapi tanda tasydid. Ya, ini juga sama ayah bunda ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, sama ya semuanya. Termasuk Ustaz, hurufnya dideketin terlalu kecil. Mata tua. Oke, contoh misalkan yang ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin atau dzarrah. Nah, ini juga sama. Ya, nun sukun bertemu dengan ya. Ingat, nun sukun bertemu ya harus ditahan. Ya. Dan kalau ibu praktekkan, ya ini di Quran surat Al-Zalzalah. Contoh, misalkan Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Contoh, faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, begitu ayah bunda ya. Dan ini untuk kedua huruf iya dan waw ini memang perlu talaki. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini ayah bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Asal jangan nanya Ustadz bagaimana caranya memperbesar hidung. Jangan, itu bahaya Bu. Bisa-bisa saya harus dioperasi Bu. Plastik Ustaz. Coba ada lagi ayah bunda, silakan yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau bima inti Saya mau itu bertanyakan termasuk waktu Bentar, yang mana nih Bu? Yang satu dulu Pak Fatis, sebentar ya. Silakan Ibu. saya mau bertanya Ustadz, kan waktu dulu pas ngaji itu musaddad itu yang saya tahu itu kalau huruf selain gunah itu nun dan mim kan bertasdid. Nah yang lainnya itu hukumnya musaddad. Tapi sekarang mah tambah ilmunya teh dari gunah teh ada 4 keluarga. Terus ada akmal ada pembagiannya lagi, ada 3 keluarga yaitu gunah musyaddad gitu. Berarti yang bertasdid itu yang huruf selain nun dan mim apa hukumnya? Dulu mah saya tahu teh dari guru ngaji itu musyaddad gitu. Nah, sebetulnya yang musyaddad itu adalah nun dan mim bertasdid, ayah bunda. Kalau pertanyaannya adalah kalau misalkan selain huruf nun dan mim bertasdid, pertanyaan dia musyaddad tidak. Kalau huruf tersebut bertasdid, ya mungkin disebutnya tasdid ya musyaddad. Seperti ini musyaddad Pak Bu ya, tapi bukan mendengung. Nah, karena dia cuma memiliki tanda tasdid saja, bukan bagian dari dengungan. Nah, tapi kalau tanda tasdidnya itu ada pada dua huruf nun dan mim, maka dia disebut itu gunnah musyaddadah. Kenapa disebut gunnah? Satu, nun itu adalah huruf gunnah, mim huruf gunnah. Ditambah tasdid maka disebut musyaddad, artinya bertasdid. Pertanyaan tadi adalah huruf yang lain kalau bertasdid gimana disebut musyaddadah? Ya betul, tetapi tidak disebut dengan gunnah musyaddadah karena itu hanya milik 2 huruf nun dan mim bertasdid. Gitu, ayah bunda. Ya, kayak ini nih. Tuhadid ini bertasdid disebutnya adalah musyaddad, ya. Bisa musyaddad karena bertasdid saja, tapi tidak disebut dengan gunnah. Pertanyaannya kalau dia tidak memiliki tasdid seperti ini, ya tidak disebut bertasdid, dia tetap disebut dengan harokat fathah saja begitu. Gitu Bu Haja Gina, ya Agnia dari Cianjur. Barakallahu a'lam bishawab. Gitu Bu. Ya, jadi dari dulu ya gunnah itu ini di pembagiannya itu kenapa harus dibagi 4 ini akmal kamilah agar kita tidak menganggap bahwa kayak model ikhfa, iklab itu sama dengan gunnah musyaddadah, enggak, beda. Dari namanya juga satu. Insan itu sudah ada yang disamarkan, artinya bunyi dengungannya tidak sempurna. Ya, seperti itu. Kalau annas itu sempurna, enggak ada yang disamarkan. Bunyinya tetap annas, bulat, annas, tidak disamarkan. Insan, itu mah disamarkan. Artinya berarti bunyi dengungannya tidak sempurna. Begitu, Bu. Ya, Allah alam bisawab. Jadi mungkin mohon maaf ya, saya tidak bisa menyalahkan guru ngaji, tapi ya secara aturan ya secara kaidah bahwa gunnah musyaddadah itu adalah miliknya nun dan mim bertasdid. Sekalaupun ada huruf di luar dari nun dan mim ini bertasdid lalu disebut musyaddad, boleh, artinya huruf tersebut bertasdid. Kalau tidak bertasdid berarti bukan huruf musyaddad. Seperti itu Bu. Ya, Ustaz tanya Dan. Ya, silakan. Berarti bukan gunah musyaddad tapi musyaddad aja berarti ya. Ya, betul Bu, betul. Gitu. Ini tanya nih dari Bumi Ayu nih. Ya, silakan Ibu, silakan. Mim yang ada di surat Ad-Duha itu ketika kita baca itu alam yajid itu mimnya didengungkan atau diwakofkan gitu Tat. Karena saya dengar di imam orang yang mengimam itu baca mimnya panjang banget. Alam yajid kayak gitu. Yang benar bagaimana Tat? Nih, makasih jazakallah khair. Siap Ibu. Bu, ya dalam surat Ad-Duha alam yajid ya sekalipun itu adalah mim mim adalah huruf mendengung tapi bukan kategori gunnah akmal, bukan juga kategori gunnah
nakisoh ataupun kamilah. Gunnah kamilah, maaf ya. Tapi dia adalah mim berarti izhar syafawi. Izhar syafawi. Maka tidak harus boleh ditahan terlalu lama. Alam taro kaifa kelamaan Bu. Ya, nggak usah. Alam taro, karena ketika ibu mengucapkan sudah menutup mulut, alam itu sudah mendengung. Namanya juga izhar, ya, izhar syafawi. Dan itu tidak boleh diwakafkan. Kalau diwakafkan alam. Nah, jadi alam Bu. Nah, begitu ya. Dia tidak boleh diwakafkan. Barangkali mungkin ya berarti dalam mengalir juga. ya Mengalir betul, ya, dia harus tetap mengalir Bu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam taro. Kalau kita penggal, alam taro. Alam taro. Nggak enak Bu. Harus tawasudnya ya. Ya, betul Bu, betul. Ya, alam taro kaifa fa. Nah, begitu. Atau kecuali memang orang tersebut menggunakan riwayat lain, tapi setahu saya kalaupun riwayat lain mim di situ tidak mungkin disakta. Tidak dijedap gitu. Allah alam bisawab Ibu. Gitu. Ada lagi Ibu? Aku Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Bu Haja Eli, mangga. Mumpung gede ini layarnya Ustaz. Tadi praktekin yang ya sama wow itu Ustaz. Mau lihat gerakan apa bibir atau hidung atau apa gitu. Bu, hidung saya mah nggak bergerak Bu. Diam aja Bu. Ya. Mumpung gede layarnya tadi nggak kelihatan. Ya. Apa namanya? Nih Bu, perhatikan ya. Sebentar ya. Apa namanya? Mim waraihim faman ya'mal. Bunyikan bunyi dengungnya, seret huruf ya-nya. Karena kan kita ingin meleburkan, tapi tidak menghilangkan dengungan. Masanya kenapa ibu langsung baca famai? Karena masuk pada huruf ya, tidak dengungnya dulu. Famai ya'mal. Nah, gitu Bu. Famai miu, hidung saya tetap di sini Bu. Miu waraihim, gitu Bu. Ya, Pak Jali. Pak Ustadz, bukan hidungnya membesar Pak. Kenapa Bu? Contoh mulutnya tuh monyong apa enggak Pak Ustadz saat masuk hidung? Kalau masuk hidung, dengungan mah belum monyong. Monyong itu ketika huruf waw Bu. Min waraihim, min waraihim. Nah, begitu Bu. Jadi nggak langsung monyong, nggak juga langsung kayak double itu nggak langsung. Tapi dengungnya dulu masukin ke sini, seret baru masukkan ke makhraj huruf ya. Karena kita akan meleburkan, disebutnya idgham. Begitu Bu. Allah a'lam bishawab. Ini memang agak sulit Bu. Ya, enggak kita juga banyak juga yang terkecoh gitu. Banyak guru-guru juga sama. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Allah a'lam bishawab. Ada tadi dari yang lain Bu? Cukup? Saya kira cukup Bu ya. Karena waktu kita terbatas. Ya Ibu, gimana? Ya ada boleh Bu. tatap muka nggak sih supaya bisa lihat itu loh apa monyong-monyongnya gitu langsung. Ibu Karena takutnya kadang-kadang kita kan nggak ya itu nggak kalau untuk offline sejauh ini belum kita adakan, kalau tidak salah ya dari Ustadz Ari belum diadakan karena mengingat barangkali takutnya gitu Bu, ketika offline, ketika mau dites satu-satu Ibu jadi Ustaz saya izin dulu ya. Takutnya gitu. Enggak Bu, saya bercanda. Tapi untuk offline memang belum ada Bu. Kita masih menggunakan yang online terlebih dahulu insyaallah. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bisa online gitu. Kalau ada yang ngundang Bu, kalau nggak ada yang ngundang mah nggak bisa online, nggak bisa offline gitu. Maksudnya kalau ada yang pengen diajar secara offline ya mungkin baru bisa gitu. Tapi kalau
misalkan kita mengadakan, kita juga masih berusaha di online dulu terlebih dahulu. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Misalnya gini, ada masjid di untuk tempat kajian gitu, kita panggil Ustadz gitu, untuk misalnya ada sebulan 2 kali, sebulan 3 Itu kali mah gitu. silakan saja itu Bu, itu bisa-bisa saja gitu, bisa-bisa saja gitu. Kalau nggak ada yang ngundang mah Bu, lain mah datang online gitu, offline gitu ya. Gitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Silakan saja Bu, itu mah nanti mungkin tinggal koordinasi, mungkin kalau misalkan ngundang yang dari Ustadz Ari ya mungkin langsung bisa ke admin atau langsung menjapri ke beliau pun juga bisa kan. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Boleh nanya aku, Ustaz? Boleh Bu, jangan lama-lama nih Bu. Ya, sebentar aja. Bukan maksudnya takutnya kehabis. Silakan Ibu. Ini kan aku baru belajar tentang hukum-hukum, bacaan-bacaan gitu kan. Ya. Terus kalau online itu gimana? Jangka waktunya gimana gitu? Kan kalau kayak itu dengan tatap muka kan bentuk mulut kayak yang Kak Ibu bilang tadi. Ya. Bentuk mulut, itu gimana Ustadz? Ya. Kalau untuk online Bu, kita tetap sama ya, tetap on cam kamera terkait dari pengajar ya. Cuman memang kelewalahan di kita kan online ini ada juga yang suka tidak on cam. Nah, di sini yang kemudian kita bukan kesulitan tapi terdengar juga gitu. Kalau misalkan bentuk mulutnya manyun ro, misalkan ketahuan nih mulutnya manyun nih, atau misalkan hilang dengungannya ketahuan dari segi bunyi. Nah, kalau untuk Ibu ingin mempraktekkan melihat dan sebagainya bagaimana bentuk bibir, padahal bibir mah sama aja Bu ya. Maksudnya, tapi ketika huruf hijaiyah itu disebutkan misalkan ya, huruf hijaiyah itu disebutkan dan sebagainya, ya mungkin untuk sementara terkait dengan online itu ada di beberapa video Bu ya. Dan mungkin di beberapa buku yang dari Sobat Ngaji atau di kalender kalau tidak salah juga ada ya. Tapi kalau untuk tahsin ini sendiri mungkin kelas privatnya Bu. Nah, Ibu mungkin bisa nanti menghubungi admin kalau pengen ngikut. Nah, nanti di situ pertemuannya itu 1 bulan itu 4 kali. Nah, gitu Bu. Itu Bu kurang lebihnya. Tapi dari kami pengajar, insya Allah ketika mengajar itu akan tetap on cam gitu, tidak akan off cam. Nanti Ibu bingung ini Ustadz membaca miwarnya itu kayak gimana, kameranya nggak nyala gitu. Gitu Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, barakallahu fiik. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Tetap semangat ibu-ibu ya bunda semuanya. Yakinlah Bu ya, kalau ingin dapat pahala Al-Qur'an Bu ya, maka ya mau tidak mau kita pun harus belajar. Ya, jangan berhenti. Yang berhenti itulah yang kemudian mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena Allah tidak akan kasih pahala kepadanya begitu. Ya, tapi kalau ibu sudah tahu kita salah, ya, lalu ingin diperbaiki dan belajar, dan sepanjang proses pembelajaran itu ibu dan bapak ternyata masih gitu-gitu aja, maka disitulah Allah kemudian ingin lihat nih ibu sabar apa enggak diajarnya, atau malah mau langsung out gitu keluar. Nah, itu akan dilihat dari situ dan dinilai rewardnya itu dari situ. Itu Bu ya. Itu saja mungkin ya ibu, ayah, bunda, sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mudah-mudahan ya Bu ada kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau candaan yang kurang berkenan, mohon maaf, biar nggak ngantuk aja gitu nih Bu ya. Karena sore-sore, karena tadi saya mimpin talaki Bu ya, tadarus. Itu kata li rasulin malah berubah jadi risoles, coba Bu, bayangkan Bu. Ya, jadi daripada kita terceletot ya bahasa li rasul malah jadi risoles, nah kan bahaya gitu ya. Padahal masih jam 1 siang gitu ya. Jadi saya mohon maaf nih Bu, bila ada candaan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada yang keliru dalam penyampaian saya, mohon ayah dan bunda pun koreksi ya. Jangan takut ya untuk mengoreksi, sampaikan saja, insyaallah ini juga saya pun akan mengambil pelajaran dari itu. Sekian ayah bunda, kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa akhir majelis, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu wa iyyakum. Amin amin wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.